selanjutnya saya dengan kementerian bicara dulu yang kecil dulu Pak Menteri, yaitu saya didatangi kemarin ya dalam Kundapil ditemui seorang jamaah Rubiah Pawi Sandung, umur 82 tahun. Kebetulan ini satu kecamatan dengan saya. Saya sudah laporkan Pak Puji. Ya. Ini gara-gara di Istitoah Kesehatan. Tolong Pak itu yang dari kesehatan. Orang ini itu lancar berbicara. Ingatannya masih bagus. Ya. Dan masih energik meskipun umur 82 tahun. Karena mungkin di masa mudanya itu banyak kerja keras sehingga jantungnya bagus, ingatannya bagus ya. Tapi ada masalah di waktu tes kesehatan di puskesmas. Beberapa pertanyaan dijawab lancar. Ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab lancar. Bapak tanggal lahir, Ibu tanggal lahirnya berapa? Tanggal berapa? Ya. Ibu tanggal lahirnya tanggal berapa, tahun berapa? Orang desa nggak mau bohong Pak. Tidak dijawab. Dengan tidak dijawab ini dikatakan tidak istitoah kesehatan. Dianggap apa? Demensia. Saya membayangkan, saya sampaikan Pak Puji, kalau Pak Puji punya orang tua seperti ini, dibeginikan, sudah daftar tunggu lama, dibeginikan, Bapak perasaannya bagaimana? Saya kalau itu orang tua saya, ya, itu salah brek itu, ya. Jadi ini bayangkan 82 tahun sudah nunggu daftar lama, mungkin beliau juga hajinya waktu itu jual sawah, mungkin jual tanah, mungkin berapa puluh tahun yang lalu Pak, masih segar. Sekarang baru dapat jatah tambahan, dapat panggilan dengan umur yang 82 tahun, dianggap demikian. Makanya saya sampaikan, banyak ini penerima, saya dapat penerima WA, macam-macam Pak. Pak Wahid, selaku Ketua Panja, berangkat haji mosok kayak TNI gitu loh. Aturannya kayak mlebu masuk TNI katanya begitu. Nah ini banyak sampaikan. Nah ini yang kesehatan, tolong ini benar-benar kalau hal-hal yang sampai kecil kayak seperti itu jangan dianu lah. Kasihan ini yang jadi pertanyaan kita ikut aturannya Arab Saudi, tapi persoalnya Arab Saudi tidak tahu kita. Daftar 5 juta ini orang yang daftar tunggu puluhan tahun. Ini loh Pak, yang kadang-kadang kita harus punya toleransi. Dari mana toleransi yang kita berikan kepada para jamaah? Yang kedua, yang agak meningkat lagi ke provinsi. Pak Menteri, saya dapat keluhan daripada pembimbing haji, KBHU maupun petugas pembimbing. Saya sudah sampaikan, petugas pembimbing haji Jawa Tengah dengan Jawa Barat, itu banyak Jawa Barat, padahal jamaahnya banyak Jawa Tengah. Ini mohon pembagiannya secara proporsional. Ini saya lihat Jawa Tengah ini masih kurang. Dengan kesempatan ini apakah bisa dibuka kembali itu? Tolong Pak Yan ini, dilihat itu Jawa Tengah, Jawa Barat. Sebanding berapa sih satu pembimbing itu dengan para jamaah itu bawa berapa persen? Itu nggak seimbang. Saya sudah dapat masukan-masukan dari KBHU maupun pembimbing Pak. Yang selanjutnya kaitannya dengan KBHU. KBHU itu sudah menunggu, sudah daftar, beliau KBHU kan daftarnya tidak hanya daftar 1 tahun Pak. Dia akan menjadi pembina haji itu daftar bisa 10 tahun uangnya di bank, uangnya di pendaftaran, aja 15 tahun. Sampaikan kepada kami, kalau kami diterapkan ikut 18 tahun, uang saya tak tarik.
Ada nggak pengembalian, ada nggak tambahan, ada nggak keuntungan? Saya sama dengan aturan ini. Yang selanjutnya kaitannya dengan dam tadi belum disampaikan teman-teman. Dam ini banyak KBIHU yang sudah di daerah itu sudah narik dam pada jamaah. Ya, saya tidak ngomong namanya ya. Kadang-kadang saya ngomong di ini viral. Saya ngomong di sini itu karena ini langsung ya. Itu saya dapat laporan dari beberapa masyarakat, ya. Itu sudah ditarik dam oleh para pembimbing. Pembimbing ini berangkat atau tidak, ya. Karena dia harus 151 jamaah satu pesawat itu bisa berangkat. Di dalam penyampaian Pak Menteri tidak ada penggunaan ambulan satupun. Sedangkan setahu kami itu ambulan itu banyak, Pak. Ambulan yang dari Dirjen PHU yang mestinya sudah diserahkan kepada Kementerian Haji, ya, karena tadi dari seluruh skema-skema yang Pak Menteri sampaikan, biasanya paling banyak digunakan ambulan itu waktu hari Arafah, ya. Tapi di sini saya tidak melihat ada skema itu satupun. Begitu juga masalah kesehatan tentang penggunaan KKHI kita. Apakah memang sudah bisa digunakan 100%? Karena tadi dari penyampaian dari orang Kemenhad itu kan masih diusahakan kerjasama dengan klinik yang ada di Arab Saudi. Sedangkan KKHI itu komplit barang-barangnya, dan setahu kami 2025 banyak barang-barang baru yang dibeli. Begitu juga penggunaan jumlah kursi roda yang masih dimiliki, begitu juga bus-bus yang dimiliki oleh Kementerian Agama yang lalu. Kemudian saya melihat kira-kira 40% di Mekah itu menggunakan lokasi tempat tinggal, baik itu di Jarwal maupun Misfalah. Itu jaraknya cuma kira-kira 10 menit jalan lah ya, 10 menit jalan. Apakah efektif penggunaan bus selawat kalau dibuat berbanding dengan jumlah 40% jamaah yang ada di Jarwal maupun yang ada di Misfalah? Setahu pengalaman kami selaku pengawas, itu hampir rata-rata mereka berjalan kaki, ya, hampir rata-rata mereka berjalan kaki. Apakah ada perhitungan dari Kementerian Haji bahwa persentase daerah yang terdekat melakukan perjalanan kaki maupun berapa persentase yang melakukan bus salawat? Tentunya pengalaman-pengalaman yang dari periode lama ini kan jelas dapat diketahui, karena di sana setahu saya tidak perlu ya bus selawat yang begitu banyak. Tentunya kalau hal-hal seperti ini bisa kita kurangi, tentunya ini juga adalah bidang daripada penghematan itu sendiri. Kemudian tadi ada disampaikan masalah istitoah kesehatan. Tadi Pak Ketua menyampaikan misalnya kloter 1, ya, tiba-tiba diperiksa dia tidak memenuhi syarat, padahal sebelum-sebelumnya dia sudah memenuhi syarat. Apakah dia, ya kan ada kloter 1, kita katakanlah ada kloter misalnya yang terakhir, kloter misalnya 15. Apakah si
orang yang tidak bisa berangkat istitoah kesehatan di kloter 1 ini bisa pindah kloter ke kloter berikutnya apabila dia memungkinkan untuk bisa menjadi sehat, ya. Karena ini tentunya hal-hal seperti ini dia juga harus mempunyai skema, karena setiap pesawat rata-rata kita berasumsi bahwa keadaannya penuh, ya. Ataukah nanti terjadi penggabungan dengan embarkasi yang lain supaya para calon jemaah ini bisa berangkat. Saya juga tidak mengulang, karena bicara pun saya pasti mengulang. Semuanya sudah disebut. Karena itu kita serahkan saja ke Menteri dan nanti BPKH yang dipertanyakan. Yang penting saja Pak, yang ditanyakan saja. Dipersilakan. Terima kasih atas beberapa mention dari Ibu izin nanti bukan saya aja yang jawab, beberapa tim yang lain akan memberikan jawaban yang terkait teknis. Saya tidak bicara satu persatu tapi akan secara global. Pertanyaannya pertama tentang mitigasi dengan beberapa daerah yang force majeure, daerah bencana. Kita memang sebenarnya sudah menyiapkan skenario relaksasi untuk 3 daerah ini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan subhanallah ternyata mereka penuh. Bahkan ada beberapa daerah yang di atas 100%, sehingga beberapa skenario kita tidak jadi kita laksanakan. Berbeda dengan mungkin beberapa daerah yang kita anggap lunas gampang, ternyata Banten, Jawa Barat yang kita anggap bisa lunas segera ternyata masih bermasalah sampai hari ini. Kemudian tadi ada permintaan diklat ini juga memberikan rasa empati kepada para calon jemaah haji. Insya Allah sudah kita masukkan ke dalam materi di diklat, bagaimana memberikan empati kepada jemaah haji sepuh, jemaah haji perempuan, bahkan juga jemaah haji perempuan yang sekaligus sepuh juga sudah kita sampaikan. Kemudian ada tadi juga dari beberapa kekhawatiran tentang penggabungan jamaah pendamping maupun lansia. Kami paham, kami tahu tahun kemarin banyak permasalahan di sini, sehingga ini juga menjadi perhatian kami. Kami beberapa daerah yang tahun lalu dalam tanda kutip bermasalah, itu sudah kita datangi khusus. Begitu ada kasus seperti di Bogor ada kabar seperti itu, langsung Dirjen langsung mendatangi tempatnya, sehingga mudah-mudahan kita bisa minimalkan kasus-kasus seperti ini. Kemudian terkait dengan beberapa petugas yang ada kiai yang ditempatkan di tempat-tempat yang salah satu penyebabnya adalah ketika beliau mendaftar ini tidak spesifik di bagian pembimbing ibadah, sehingga kami anggap pada awalnya ini sama-sama dengan lain, sehingga kita tetapkan tempat-tempat itu. Tapi nanti tadi saya cek ke tim akan ada beberapa perubahan sedikit. Kemudian terkait dengan sistem, tadi ada beberapa sistem yang memang ya kami akui bahwa beberapa sistem memang ada sempat tidak jalan dengan baik, tapi pada akhirnya akan sudah kita perbaiki. Kemudian tentang makan, memang biaya turun, harga turun, tapi insya Allah gramasinya kita tingkatkan. Seperti dibandingkan tahun kemarin, seperti contohnya nasi tahun kemarin 150 gram, tahun ini 170 gram. Lauk yang kemarin 75 gram, tahun ini 80 gram. Artinya kita berusaha tingkatkan, tinggal bagaimana kami tentu dibantu dengan Bapak-Bapak semua untuk bisa memastikan pengawasan bahwa angka-angka itu benar-benar bisa dilaksanakan oleh petugas catering. Baik. Kemudian nusuk yang disampaikan tadi, insya Allah kita selalu berusaha
setiap ketemu dua syarikat ini kita akan selalu ikatkan bahwa nusuk wajib dan wajib untuk bisa diserahkan di Indonesia, dan alhamdulillah dua syarikat ini juga sudah membuka kantor perwakilan di Jakarta sehingga komunikasi kita lebih mudah. Kemudian tadi ada pertanyaan tim pendukung PPIH di Saudi kok berkurang. Sebetulnya tadi ada angka yang tidak tertulis di sini tapi sudah saya bacakan, ada tambahan lagi 750 dari syarikah. Sehingga kalau dibandingkan tahun kemarin ada tambahnya lebih dari 700 tambahannya. Kemudian dari TNI Polri tahun kemarin 75, sekarang ini 183, ada penambahan 100% lebih. Mayoritas di Linjam, tapi juga ada beberapa yang terkait dengan kesehatan, layanan lansia dan lain sebagainya. Terakhir mungkin saya sampaikan juga, insya Allah tim Sapu Jagat, kloter Sapu Jagat insya Allah juga sudah kita siapkan untuk menutup segala kekurangan. Kemudian memang beberapa daerah yang belum 100% kita akan upayakan di tahap ketiga ini yang sudah dimulai kemarin dan insya Allah akan berakhir Jumat nanti. Nanti kita akan lihat seberapa besar penambahan di sana. Sebagai tambahan awal, Maluku sudah bisa kita coret dari daerah yang kurang, tinggal 7 sekarang ini. Ya. Saya kira itu. Monggo Pak, yang lain kalau diperbolehkan, Bang. Bisti. Hah? Mengulang nggak? Enggak, Pak. Tambah, Pak. Tambah. Terima kasih Pak Menteri, Pak Marwan, Pak Wahid, dan Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya harus menyampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan konsumsi. Jadi, terkait dengan pengadaan konsumsi, memang kemarin konsumsi prosesnya yang paling akhir, termasuk yang di agak lama sebelum akomodasi. Nah, konsumsi itu memang mengalami penurunan harga dari 40 real menjadi 36 real. Tapi gramasinya itu mengalami kenaikan. Jadi gramasi dari apa tadi disebutkan Pak Menteri, dari nasi misalnya tadinya 170-an, 150-an jadi 170 termasuk lauk. Tapi di luar itu yang menjadi diskursus kami itu adalah ini, dan perlu kami diskusikan dengan Bapak Ibu di Komisi 8. Dari konsumsi itu kami melakukan efisiensi lebih dari 123 miliar dari total biaya yang harusnya kita alokasikan untuk konsumsi. Memang PR kami adalah memastikan itu bersesuaian nanti di lapangan, dan itu juga nanti kami mohon bantuan dari Bapak Ibu pengawas. Namun ada diskusi yang agak panjang, Bapak Ibu sekalian, terus terang Pak Menteri dan kami agak keras ke teman-teman ASN terkait dengan integritas. Nah, tapi ketika kami mendorong integritas, itu kadang-kadang harus berkorelasi dengan remuneritas. Nah, selama ini kita tidak punya skema untuk insentif dan disinsentif terkait dengan efisiensi. Nah, kami berharap ada pembahasan secara khusus, terutama nanti di Undang-Undang Keuangan Haji. Karena hampir setiap tahun, karena tidak ada insentif orang melakukan efisiensi, akhirnya banyak mengarang-arang. Jadi ada dana yang lebih, kemudian digunakanlah untuk macam-macam yang sebenarnya itu inefisiensi. Nah, oleh sebab itu agaknya perlu dibangun rancangan untuk ada insentif. Tapi ada juga disinsentif. Kan disinsentif tentu banyak hal. Nah, insentif misalnya pada saat ini kami melakukan efisiensi di
konsumsi itu nilainya 123 miliar. Dan itu pada saat selesai musim haji kan akan dikembalikan kepada BPKH. Tapi kan selama ini yang terjadi tadi saya sebutkan, ya akhirnya diada-adakan kegiatan yang tidak seharusnya. Nah, oleh sebab itu kami butuh bantuan Bapak Ibu di DPR. Pak Menteri sesuai dengan amanah Presiden mendorong integritas, mendorong zero tolerance praktek korupsi rente di Kementerian Haji. Tapi kami punya PR, bagaimana caranya kami bisa menyediakan insentif yang cukup bagi ASN-ASN ini. Kami nggak tahu kuat seberapa lama mereka dengan kerasnya aturan dan sikap Presiden maupun Pak Menteri terkait dengan ini. Nah, oleh sebab itu untuk menjaga konsistensi itu perlu dirancang sistem insentif yang baik terkait dengan efisiensi yang bisa dilakukan nanti setelah pasca musim haji. Itu pertama, Pak Pimpinan. Bentar, Pak Menteri, Pak Wamen. Tadi Pak Menteri nyampaikan, sorry Ketua ya, baru gramasi ikan dan nasi. Buahnya gimana? Sayur. Buah dan sayur ada buah. nggak? Sayur itu memang tuh dari tahun lalu itu 80 gram, tahun ini turun jadi 75. Itu berdasarkan usulan dari ahli gizi. Ahli gizi menyebutkan yang harusnya dinaikkan itu adalah lauk protein dalam hal ini, dan sayur mayur atau buah itu diturunkan 5 gram. Ini terkait dengan proporsionalitas dari komposisi gizi masing-masing. Begitu Pak Wahid. Karena pasti langsung berhubungan dengan harga dan sebagainya. Buah ada ya? Ya, buahnya. Nah, itu yang pertama tadi terkait dengan konsumsi. Kemudian kedua terkait dengan petugas. Tadi Bang Sigit, kemudian beberapa Bapak Ibu memberikan perhatian khusus terkait dengan petugas. Petugas yang muncul di sosial media, kemudian yang ada di berita, kebanyakan yang muncul adalah berita tentang semi militernya dan militerismenya. Jadi kami selalu sebutkan apakah ini betul semi militer? Iya, memang iya semi militer. Begitu. Tetapi kegiatan semi militer itu kan biasanya kami lakukan dalam semua prosesnya, misal baris berbaris dan sebagainya, karena kebutuhan kedisiplinan, kekompakan, kemudian jiwa korsa, spirits of corps dan sebagainya. Nah, tapi di siang sampai malam itu sudah dipenuhi dengan kegiatan misalnya fikih dasar haji, tentang perhajian, bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu terus dipersiapkan dari bahasa-bahasa Arab dasar, dan juga nanti 10 hari setelah luring ini ada daring terkait dengan bahasa Arab secara khusus. Nah, terkait tadi Bu Ina menyebutkan ada keluhan bahwasannya ada yang nggak bisa ngikut 20 hari karena bekerja, kemudian kami ASN. Kami, Pak Menteri, saya dan kawan-kawan itu bertegas, kalau nggak bisa, nggak usah jadi petugas. Jawabannya cuma itu, Pak. Jadi, kalau Anda mau ke sini itu jadi petugas. Kalau Anda siap jadi petugas dan siap ikut pelatihan 30 hari, monggo. Kalau nggak usah ikut. Itu saja, Pak, jawabannya. Jadi, karena apa? Mereka itu ngurusin 221.000 jamaah yang memang membutuhkan orang yang siap jadi petugas haji. Bukan orang yang sekali lagi saya sebutkan nebeng naik haji. Jadi kalau ditanya, saya terus terang Pak Menteri, saya dikontak banyak, sebutlah tokoh segala macam. Ini ada saudara saya nggak siap ini. Saya jawab, kalau nggak siap Pak, nggak usah jadi petugas. Ada jutaan orang yang siap jadi petugas. Jadi nggak perlu ada alasan saya kerja begini. Ada jutaan orang yang siap jadi petugas. Jadi kami tegaskan, ketika jadi petugas haji maka harus siap ikut pelatihan sebulan itu, harus siap ikut peraturan yang sudah kami buat. Kenapa? Karena kami mempersiapkan
pasukan dalam tanda kutip yang bertugas nanti ngurusin jamaah, bukan orang yang nebeng naik haji. Itu terkait dengan tadi yang disampaikan, aspirasi yang disampaikan oleh Bu Ina. Kemudian yang terakhir terkait dengan Pusdatin, Bapak Ibu, kami harus akui tadi juga disampaikan data dan pengelolaan sistem pengelolaan Pusdatin banyak sekali yang harus kami benahi. Dan PR hari ini yang harus kami benahi adalah bagaimana kemudian kami bisa mengintegrasikan data di Kementerian Saudi Arabia dengan Kementerian Haji Indonesia. Sekarang Kapusdatin kami sedang berusaha bicara dengan Pusdatin Saudi, nusuk masar, nusuk umroh itu bisa terintegrasi sistemnya dengan Indonesia. Karena terus terang Menteri dan Wakil Menteri Haji Saudi Arabia itu ahli IT. Jadi makanya semuanya sekarang prosesnya IT, termasuk petugas, Bu. Jadi itu harus bisa dimasukkan input, kami ada nginput 4.000 petugas itu 24 jam petugas kita nginputnya. Karena mereka harus minta segera per tanggal yang lalu, Januari yang lalu itu harus sudah tuntas. Jadi integrasi ini sedang kami lakukan. Kalau ada kelemahan kami akui memang iya dan sedang kami perbaiki. Saya pikir itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan pantun. Adat bersendi sarak nan luhur. Sarak bersendi kitabullah. Di ruang Komisi 8 amanah diukur. Agar haji terkelola jujur, adil dan bermartabat insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa. Penyelenggaraan haji belum terlaksana, efisiensi sudah ada. Tapi ini Pak Wamen hati-hati, nggak usah disebut-sebut karena masih berjalan. Nanti orang menagih kalau sudah selesai. Loh enggak, kok biarin? Karena pembiayaan kita belum tentu, ada Pusmeyer, ada yang lain. Tapi kita udah berlagu ini ada 130 miliar, nanti bahaya. Nanti yang susah itu Komisi 8 lagi yang menjawab. Ya mudah-mudahan.